Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Namanya Gerak Jalan ini indah. Kita berharap semua masyarakat yang ikut ini juga menampilkan yang indah. Kita menghargai inovasi, menghargai kreativitas. Karena banyaknya aset-aset yang ada di Kota Bau-Bau, eks limpahan dari Kabupaten Buton yang sekarang tidak terkelola dengan baik. Selamat pagi saudara, dari kawasan Bukit Oleh Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Lomba Gerak Jalan Indah akan meriahkan rangkaian Harwana Bau-Bau di tahun 2022. BPKAD Kota Bau-Bau segera meluncurkan aplikasi digitalisasi informasi seputar aset tanah dan bangunan. Pendengar, inilah Warta Kepton pagi hari ini, tepatnya hari Kamis tanggal 29 September 2022 bersama saya, Bu Zuda. Sebelum kami sampaikan berita pertama, berikut kami updatekan kasus COVID-19 di tanah air. Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Senin sore, tepatnya tanggal 28 September 2022. Selama 24 jam terakhir, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 1.915 kasus. Dari penambahan kasus tersebut, secara otomatis akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 6.427.764 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 1.884 orang, sehingga total pasien sembuh menjadi 6.250.503 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 19 jiwa, sehingga total meninggal menjadi 158.076 jiwa. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, Lomba Gerak Jalan Indah akan meriahkan rangkaian Harwana Bau-Bau di tahun 2022 ini. Mengenai hal itu, Hairul Mulku menurunkan laporannya. Namanya Gerak Jalan ini indah. Kita berharap semua masyarakat yang ikut ini juga menampilkan yang indah. Kita menghargai inovasi, menghargai kreativitas. Peringatan Hari Jadi Kota Bau-Bau yang ke-481 dan HUT ke-21 sebagai daerah otonom tahun 2022 akan diwarnai dengan berbagai lomba dan kegiatan meriah lainnya. Berbagai lomba tersebut ada yang diselenggarakan langsung oleh organisasi perangkat daerah OPD, ada pula yang diselenggarakan oleh komunitas. Dikonfirmasi RRI Rabu siang, Ketua Seksi Lomba yang juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau Laude Aswat menyebutkan peringatan HUT Kota Bau-Bau yang dikemas dalam sebutan Harwana Bau-Bau tahun ini akan dimeriahkan dengan Lomba Gerak Jalan Indah. Pesertanya mulai dari pelajar tingkat TK PAUD hingga masyarakat umum. Berkaca dari pelaksanaan Lomba Gerak Jalan Indah di 3 tahun yang lalu, tahun ini akan ada sentuhan inovasi baik dari jalur yang akan dilalui, penilaian, hingga ditambahnya kategori juara khususnya di satuan pendidikan. Arahan Pak Wali, titik startnya dipindahkan di Kota Mati. Tentu dari segala aspek lebih lengkap lah di sini. Ada tribun, ada apa. Rutenya kita tambah selama ini. Bubar di panggung, penghormatan, sekarang tambah di lembah hijau. Tentu ruang bagi masyarakat menonton lebih panjang. Kemudian pelaku-pelaku kayak PKL juga bisa menjajakan jualan minimal di 3 hari. Jadi pelaksanaannya 3, 4, dan 6. Laude Aswat menegaskan karena Lomba Gerak Jalan Indah ini dibuka untuk umum seperti Karang Taruna, LPM, Majelis Ta'lim, dan PKK Kelurahan, sehingga diharapkan masing-masing peserta mendapatkan rekomendasi dari pemerintah kelurahan setempat. Hal ini dimaksudkan agar lebih terstruktur dan diketahui oleh pemerintah setempat untuk meminimalisir hal-hal yang akan mencederai pelaksanaan lomba. Namanya Gerak Jalan ini indah.
Kita berharap semua masyarakat yang ikut ini juga menampilkan yang indah. Kita menghargai inovasi, menghargai kreativitas. Tapi kalau juga datang dengan pakaian robe-robe, di mana indahnya? Bukan di sini mungkin momentum, nanti di acara lain. Termasuk yel-yel. Yel-yel itu yang tentu mendukung visi misi. Tidak boleh bertentangan dengan tentu visi misi Kota Bau-Bau ini, Bau-Bau maju, sejahtera dan berbudaya. Tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang. Yang berbeda tidak boleh berbau atau menyinggung sara. Sehingga tidak ada yang dicederai, tidak ada yang tersinggung. Laude Aswad berharap seluruh elemen masyarakat dapat ikut memeriahkan seluruh rangkaian peringatan Harwana Bau-Bau yang akan berlangsung sejak awal hingga akhir Oktober 2022. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Saudara, BPKAD Kota Bau-Bau segera meluncurkan aplikasi digitalisasi informasi seputar aset tanah dan bangunan untuk menata pengelolaan aset daerah limpahan dari Kabupaten Buton. Mengenai hal itu, Afriansah menurunkan laporannya. Karena banyaknya aset-aset yang ada di Kota Bau-Bau, eks limpahan dari Kabupaten Buton yang sekarang tidak terkelola dengan baik. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kota Bau-Bau segera meluncurkan aplikasi digitalisasi informasi seputar aset tanah dan bangunan atau De-Insert Tabango untuk menata pengelolaan aset daerah sehingga menjadi pendapatan bagi daerah. Aplikasi De-Insert Tabango atau Tabango yang diambil dari bahasa daerah lokal yang artinya bangkit atau bangun itu akan dilaunching pada 5 Oktober sebagai rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun Kota Bau-Bau 17 Oktober 2022. Kepala BPKAD Bau-Bau Yulia Widiarti mengatakan pihaknya memilih meluncurkan program aplikasi tersebut karena banyaknya aset Pemkot Bau-Bau belum terkelola dengan baik, utamanya limpahan aset dari Kabupaten Buton. Harapannya dengan aplikasi ini ke depan Bau-Bau akan bangun atau bangkit dalam mensejahterakan masyarakatnya dalam hal pengelolaan aset. Kenapa ini kita ambil program ini, kegiatan ini? Karena banyaknya aset-aset yang ada di Kota Bau-Bau, eks limpahan dari Kabupaten Buton yang sekarang tidak terkelola dengan baik. Itu totalnya itu kurang lebih 220 titik. Itu yang terdiri dari ada khusus tanah, ada bangunannya, ada tanah, bangunan dan juga perkantoran. Dikatakan Yuli, ratusan aset yang belum terkelola dengan baik itu akan segera dimanfaatkan Pemkot Bau-Bau untuk menghindari kesan penelantaran. Rencana pemanfaatan aset tersebut, kata Yuli, akan dilakukan dengan skema sewa atau investasi kepada warga ataupun investor sehingga bisa menghasilkan pendapatan asli daerah. Jadi program ini adalah bagaimana kita semua aset-aset ini kita manfaatkan dalam hal kita sewakan atau kita investasikan. Kita investasikan kepada siapa saja, baik itu kepada masyarakat, kepada BUMN, BUMD, swasta, silakan mengakses. Saat ini, kata Yuli, pihaknya lagi menuntaskan pembuatan aplikasi De-Insert Tabango. Nantinya aplikasi tersebut dapat diakses melalui website maupun Play Store yang akan menyediakan informasi aset Pemkot Bau-Bau yang bisa disewa. Dalam mewujudkan program tersebut, lanjut Yuli, pihaknya juga saat ini tengah membuat peraturan wali kota untuk jangka pendek, kemudian di tahun mendatang akan dibuat UPTD atau langsung diperdakan. Jadi kita akan bisa melihat, semua masyarakat bisa melihat, mengklik buka De-Insert Tabango, bisa melihat posisi di jalan ini ada bangunan ini luasannya ini, di atasnya ada bangunan atau hanya tanah. Sekarang bisa disewakan. Kalau sudah ada disewakan, nanti akan kita input. Jadi dengan aplikasi dan dengan perwali ini itu juga mengantisipasi ada orang-orang tertentu yang menyewakan. Sekarang kan banyak disewakan oleh orang-orang tertentu, di mana itu hasilnya tidak masuk juga ke daerah, masuk ke kantong pribadi. Mohon maaf kita tidak bisa sebut namanya, makanya itu untuk mengantisipasi itu. Yuli menambahkan selain bertujuan meningkatkan PAD, pengelolaan aset itu juga untuk mengurangi kekumuhan di dalam kota. Sebab aset-aset tersebut terletak di jalan protokol, apalagi kondisi sekarang sudah banyak terbangun warung-warung yang tidak terkontrol di atas aset pemerintah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansah melaporkan.
Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara Presiden Joko Widodo mengapresiasi Kesultanan Buton karena telah memelihara dan menjaga kearifan lokal di tengah modernisasi dan derasnya budaya asing. Hal tersebut disampaikan Presiden ketika memberi sambutan pada penganugerahan gelar kehormatan adat Kesultanan Buton yang diselenggarakan di Baruga Keraton Kesultanan Buton. Menurut Kepala Negara, meskipun modernisasi dan budaya asing terus menggeroti budaya Indonesia, namun dirinya melihat adat, tradisi, kearifan lokal, dan tata krama tetap dipelihara dan dirawat di Kesultanan Buton. Presiden juga menyampaikan terima kasih kepada Sultan Buton, Laode Muhammad Izzat Manarfa, untuk gelar Kesultanan Buton yang diterimanya. Adapun gelar adat dan budaya Buton yang dianugerahkan kepada Presiden Joko Widodo, yakni Laode Muhammad Lakina Bawangi Yi Nusantara. Gelar tersebut memiliki makna pemimpin yang senantiasa melakukan perbuatan yang agung dan mulia, serta memiliki komitmen yang tinggi di dalam mensejahterakan dan memakmurkan seluruh rakyat di Nusantara. Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. Lokapom Bau-Bau atensi warga jangan sembarangan beli antibiotik. Lokapom Bau-Bau bakal beri sanksi tegas bagi apotik yang menjual antimikroba tanpa resep dokter. Selengkapnya Waude Nurliani menurunkan laporannya. Resistensi antibiotik sangat santer di kalangan medis, betapa tidak data BPOM kematian akibat kekebalan antimikroba di tahun 2019 di seluruh dunia mencapai 1,27 jiwa. Dari total 1,2 juta kematian, Asia Tenggara menempati urutan kedua setelah Asia Selatan. Pada 2021, kematian akibat resistensi antimikroba mencapai 700.000 orang per tahun dan diprediksi di tahun 2050 bisa mencapai 10 juta orang per tahun di seluruh dunia. Tak hanya sektor kesehatan, Kepala Lokapom Bau-Bau Rian Perikusuma meminta warga agar bersama memerangi penambahan kasus kekebalan antimikroba tersebut. Caranya warga tidak sembarang atau asal membeli antibiotik di apotik tanpa diagnosa penyakit dari dokter. Masyarakatnya harus paham bahwa tidak semua penyakit itu harus diobati dengan antibiotika. Karena siapa yang memutuskan atau kapan kita perlu menggunakan antibiotika itu harus berdasarkan diagnosa dari dokter. Sehingga itulah tadi, ini pasien ini perlu diberikan resep antibiotika seperti itu. Tapi bukan kita yang langsung menentukan sendiri bahwa setiap sakit kasih antibiotika sembuh. Justru dampaknya tuh bukan kita sembuh mungkin dalam artian sugesti dia begitu, tapi dampak kedepannya malah seperti itu tadi, resistensi antibiotik malah. Kata Rian, dampak kesehatan ketika salah menggunakan antimikroba atau kelebihan antimikroba malah yang terjadi adalah AMR. Saat terjadi infeksi, seorang tidak akan mampan lagi dengan antibiotik jenis apapun sehingga mengakibatkan pasien meninggal dunia. Pria yang pernah menjabat Kepala Seksi Inspeksi Balai Besar POM di Samarinda itu merinci ada lebih dari 100 apotik tersebar di 5 wilayah kerjanya. Angka tersebut belum termasuk dengan klinik. Seluruh sarana penyedia obat-obatan itu pun secara bertahap telah diminta agar melayani pemberian antibiotik oleh warga dengan menyertakan resep dokter. Pihaknya pun bakal menerapkan sanksi tegas bagi pelanggar, mulai dari sanksi administratif berupa peringatan keras, penghentian sementara kegiatan, hingga terakhir pencabutan izin. Sementara itu, sanksi pidana akan diberikan kepada siapa saja yang tanpa kewenangan dan keahlian menjual obat-obatan. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Lomba Gerak Jalan Indah akan meriahkan rangkaian Haroana Bau-Bau di tahun 2022. BPKAD Kota Bau-Bau segera meluncurkan aplikasi digitalisasi informasi seputar aset tanah dan bangunan. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.